Bukan KPK, iya. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri. Silakan. Saya dari gabungan pemilik usaha penguburan yang masih kurang amal. Wah, disingkat apa tuh? Gapura Makam. Wah. Saya mengikuti dari tadi panelis ini bicara masalah makam eksklusif, Eksklusif. apa yang umum. Iya, Memikirkan mati itu adalah sebaik-baiknya orang. betul. Tapi dari omongannya yang dipikir itu bukan mempersiapkan kematian. Ini nih, ini. Mikir lihat. mati itu yang harus dilakukan adalah mempersiapkan apa bekal Anda kalau nanti mati. Bukan masalah memilih makamnya yang eksklusif atau... Karena ketika Anda sudah meninggal, Anda tidak tahu dimakamkan di mana. Pernah kejadian dulu di kampung saya, ini saya alami sendiri. Seorang tua meninggal, ini tinggal bapaknya. Iya. Bapaknya itu meninggal, anaknya berantem gara-gara yang si A merasa dulu bapaknya pesen minta dimakamkan di tempat pemakaman yang ini. Heeh. Si B ngotot dulu bapaknya pesen dimakamkan di berantem. Iya. Sampai akhirnya kepala desa memutuskan, udah dimakamkan yang terdekat, yang gampang diziarah oleh keluarga. Iya, benar. Kita makamkan di situ saja, kalau nanti dia nggak betah, pasti kirim surat baru kita pindahin. Sampai seperti itu. Simple. Simple. Iya, iya. Simpel Karena yang sudah meninggal, yang sudah meninggal itu nggak Simple tahu past kita tense. akan makamkan di mana, jadi nggak perlu ribut memilih. Hmm. Karena begini ya, yang namanya kematian itu semua itu ada batas waktunya. Kematian gimana maksudnya ada batas waktu? Bicara masalah kematian bahwa semua itu tiap umat ini mempunyai batas waktu. Iya, betul. Maka bila telah datang waktunya, Tidak ada satupun. tidak yang ada dapat satupun yang bisa memajukan atau memundurkan walaupun hanya sedetik. maut itu ya. Itulah maut. Sama, jadi maut itu dengan rezeki sama. Mau Sama. kemanapun juga kita ngumpet, kalau memang udah rezekinya pasti datang. Betul. Makanya saya lihat sendiri tetangga saya yang sudah tua, Mm-mm. tadi sholat subuh. Iya. Yang namanya sujud itu sampai nangis. Oh nangis, dia berarti sangat khusus sekali ya dia. Enggak, asam uratnya kambuh. Saya tolongin itu untung. Gak bisa berdiri, gak bisa Untung berdiri saya ya. tolong. Iya, iya, iya. Ibadah jangan dipermainkan. Ah. ya. Loh, orang asam urat kambuh kok di Ini masalah... kejadian kan tetangganya. Iya, tetangga saya kenapa Bapak emang? jangan ibadah dipermainkan. Yang mempermainkan siapa? Bapak yang nggak Bapak ngerti. saya waktu kemarin Iya. musim haji, Hmm. berangkat pesawat mendarat di Arab Saudi, bapak saya nangis. Nangis, oh karena terharu bisa. Enggak, bapak saya ketinggalan di Juanda. Itu kan Mana terlambat. enggak nangis? Terlambat. Bapak saya Pak Iya. berangkat ke Mekah sepi. Loh kok sepi? Bukan musim haji, musim rambutan ternyata. Kalau musim Artinya rambutan di apa? kampung rambutan. Tetangga saya Pak De. Oh, Kenapa bahaya kan, lagi ini? Enggak penting, saya enggak Kalau penting. kita memilih pemakaman yang mewah, kalau hidup kita punya moto yang kita banggakan, Motonya apa? rumahku istanaku. Kan ada di handphone itu kalau mau moto-moto. Itu kan motonya Aji. Bukan moto, foto, motret, segala macam. Oh, hui. Bapak nggak jelas kalau bicara. Semboyan hidup, Semboyan hidup. rumahku istanaku. Semboyan berguguran. Flamboyan. Flamboyan, Pak. Oh flamboyan. Alangkah indahnya kalau kita Alangkah mati indahnya. ataupun meninggal, Pak De. Dengarkan Pak De nih. Ketua Paski DKI bicara ini. Iya maaf, maaf Pak. Setelah Iya. mati punya semboyan makamku istanaku. Indah kan Pak De. Makamku apa? Aneh, Bapak justru mengada-ada. Makamku istanaku menurut saya Bapak mengada-ada. Ada. Kalau buah iya. Iya, Tapi memang ada kan? rumahku istanaku. Itu membuat rumah seperti di istana. Iya. Kalau makam ya semuanya harus sama. Kadang-kadang memang harus Iya. sederhana. Karena ketika sudah meninggal itu semua yang berat kan hidup itu karena kita jasadnya saja. Karena ruhnya itu yang akan dipanggil. Soalnya ada perbedaan di situ Pak Denny. Antara TPU dengan pemakaman mewah itu. Kalau Departemen misalnya Pekerjaan Umum. TPU bukan bukan tempat pemakaman umum. tempat pemakaman umum betul. Iya TPU. Iya Nah, itu TPU. pekerjaan tadi Anda tuh bilang gitu. Iya. Enggak salah denger kali Pak ya. Iya. Ini orang salah mulu nih. Apa Anda us-us ikut-ikutan Anda itu? Enggak, apaan sih Pak Jarwo suzon? Sujarwo Firdaus tidak mengatakan apa-apa. Firdaus siapa? Ya, saya nama saya, Pak. Namanya Surga itu Firdaus. pas surga. Firdaus Iya. kan obat bewok Pak. Iya. Oil. Iya, bener. oil Firdaus oil. Di Taman, koran.
tamannya Firdaus itu. Saya Eden, punya Pak Eden. prinsip hidup Pak Denny. Prinsip hidup Bapak apa? Muda itu kaya raya, Iya, tua nyaman hidupnya, iya. mati bagus makamnya, selanjutnya masuk surga. Itu semboyan hidup Bapak. Iya. Sekarang semboyan matinya apa? Kan belum mati. Oh belum, tapi mau buat kan nanti. Nah itu urusan nanti. Oh. Kalau udah mati mana bisa membuat semboyan apapun. Bapak suka melihat nggak kalau di film-film itu, kalau misalnya di kuburan orang tuh nisannya tuh ditulis misalnya. Ada itu. Kira-kira Bapak mau ditulis apa? Belok kiri boleh langsung, Pak. Lu pikir emang Beki bolang, belok kiri boleh Emang saya langsung. pensiunan DLAJR apa? Ya, Kan nggak, saya ditulis katanya misalnya. mengusulkan. Kalau Bapak nggak mau, saya tarik Bersemayam dengan tenang, ayahanda. Ya terserah keluarga saya apa Loh, Enggak, harus Bapak dari bisa Bapak. minta, Bapak bisa minta. Bapak pesan. Ayo, satu huruf 500. Saya nggak habis pikir ya, kuburan zaman sekarang saking mewahnya ada restoran. Di dalam, bukan di kuburan, di area Iya. perkuburannya. Apa enaknya makan di dekat kuburan? Ada jogging track, ada kids playground, Ada Karena tempat di bu- nikahan juga. ada tempat nikahan, betul. Jadi kuburan yang sekarang ini justru mengarahnya ke masalah bisnis. Ya, makanya Jadi itu, Kang. si kuburan itu sendiri itu kita boleh beli. Jadinya bukan karena kebutuhan, tetapi kita beli si tanah kaplingnya misalnya berapa kali itu bisa dijual lagi Dan itu nanti. harganya meningkatnya gila-gilaan. Bisa, kan? itu Dan- jadi investasi. Tidak bayar lagi tiap bulan, Pak. Udah nggak ada Nggak lagi bayar bayar. Kalau tiap ada bulan. di TPU kan ada bayaran bulanan, Iya ada karena untuk tahunan. perawatan ya. Karena Bapak di sini Pak Hanafi juga kan mendapatkan bayaran untuk tiap bulannya tergantung ya dari si orang keluarga yang dimakamkan ya Pak ya. Iya betul. Betul kan biasanya berapa rata-rata Pak? Biasanya 100 sampai 150 ya Pak ya? Nggak sampai. Nggak sampai juga. Nggak. Tergantung. Pokoknya Tergantung Bapak keluarga. serelanya aja ya. Iya. Yang paling penting adalah Bapak punya tanggung jawab berapa satu orang itu berapa makam yang Dikelola. yang dikelola sama Ya Bapak? paling Satu orang. ada 20 20 makam, nggak tentu. Ya itu tambahan untuk dari gaji Bapak itu ya. Betul. Kan Oke. tiap ada juga Pak, tapi- perpanjangan, Pak. Perpanjangan. Kalau perpanjangan beda lagi itu 3 tahun itu sekali. wasit, Pak ya. Hah? Wasit yang ngurus. Kalau 2 kali 45 menit ternyata masih kedudukannya kosong-kosong, baru diperpanjang ya Pak ya itu ya. Itu Ya, sepak bola, diperpanjang Pak. itu berapa bayarnya Pak? Kalau perpanjang itu Berapa bayarnya? tergantung kelasnya jadinya. Oh kelasnya, kalau Iya. kelas A berapa? Kalau yang A1 Berapa? 100.000 3 tahun. 3 tahun itu bayar lagi ke wasitnya atau kita bayar ke siapa itu? Oh, wasit sih Pak. Sekarang Loh ini kan tadi 2 kali 24 jam. sekarang bayarnya di bank. Oh di bank bayarnya. Tapi ini karena udah 20 tahun Pak Hanafi ini anaknya dapat beasiswa sekolah gratis di makam itu loh. Kalau nggak ada sekolahnya gimana di sana? Sengaja. Nggak ada sekolahnya. Lalu lanjut kenapa? Terus tadi alasannya kenapa Pak Jarwo tidak suka dengan pemakaman TPU? Iya. Karena seram, Hmm. menyeramkan gitu kan. Padahal saya melihatnya beda Kang Denny. Udah ada lampunya kan? Oh Salah seram. satu tempat yang saya nyaman, Yang nyaman dari mana? bukan saya senang berlama-lama di kuburan. Apa Anda ziarah maksudnya Iya atau ziarah, apa? saya nggak Iya. pernah merasa takut. Saya pulang kuliah dulu ngelewatin kuburan cuek aja biasa. Ada kenapa harus takut ya? Biasa betul. nyari Udah bencong, udah Pak. meninggal ya udah aja gitu meninggal. Hormati ada doanya kan begitu. Ya, Sebenarnya kalau bicara makam itu katanya yang umum itu lebih serem, yang eksklusif itu menyenangkan, nggak serem itu sebenarnya bukan jaminan juga. Di dekat daerah saya dulu ada tempat pemakaman dulu namanya Bong. Itu tempat pemakaman yang termasuk mewah. namanya apa? Bong. Sebutnya Bong. Dari Pakai Oh air dia juga jadi sama. pakai tempat makamnya zaman orang Belanda itu kayak rumah-rumah gede-gede gitu. Ini saya pernah dulu waktu SMP, pulang maghrib-maghrib Pak. pulang maghrib lewat situ. Jalan sendirian lewat makam yang bukan makam umum, makam eksklusif. Saya jalan sendirian. Kebetulan memang kalau muter itu jauh banget, makanya saya lewat tengah kuburan. Iya. Sampai di tengah-tengah kuburan, saya merasa ada yang manggil. Panggil. Karena saking takutnya, saya noleh. Iya. Oh kalau takut kan nggak noleh dong. Harusnya Kok nggak Anda nengok dong, noleh? Cak. Apa? Kalau takut jangan Enggak, maksudnya nengok. takutnya ada yang manggil beneran, maksudnya gitu. Saya Anda noleh. Ternyata enggak ada. Nggak ada yang manggil itu. Nggak ada yang manggil. Ah, terus saya jalan jalan lagi. Merasa ada yang manggil lagi. Saya noleh lagi. Nggak ada yang manggil. Sampai yang ketiga. Sebelum noleh? keluar makam. Ah. Ada yang manggil lagi. Anda noleh lagi. Ini pasti nggak ada. Akhirnya saya nggak noleh. Ditepuk Pak. Pak ternyata.
Ternyata yang nepuk tangan kiri saya. Ditepuk tangan. Bodoh amat. Lu apa lu? Bodoh amat. Hantu apaan lu nepuk tangan sendiri? Nah ini biar Ini ngaco nih, Pak. Ngaco Be. Ngaco. Ya biar nggak serem Enggak. aja. Tapi lepas dari makam yang eksklusif itu, lewat makam umum Pak. Nah itu lebih serem lagi. Saya lewat tengah lagi, Nah. lebih malam lagi. Yang tadi aja udah maghrib, Ya. ini udah gelap. Serem. Nggak ada lampu. Hmm. Jalan 5 meter, saya kesandung. Kesandung batu gitu. Enggak, jatuh. kaki kiri saya sendiri jeduk, sandung kaki kanan. Tuh keserimpet. Lu belibet, lu pakai sarung ya? Enggak, sepatu pulang SMP, pulang sekolah Iya. Pak. Kesandung jatuh. Jalan lagi. Seperti ada nisan. Nah, Saya melangkah. Ternyata Nissan. nisan. Oh. Padahal tadi seperti Au, ada nisan. Ternyata nisan beneran. Nah, pas tapi Nissan itu disusul sama setelah itu. Mobil. Itu mobil. Akhirnya Pak, di makam itu kan ada makam yang ada ini, Meng. Apa Kayak tuh, rumahan-rumahnya itu. Kanopi. Kenapa itu? Saya dengar orang nyanyi di situ. Oh nyanyi. Lagunya apa yang itu? Wah saya lupa saking takutnya Pak. Saya lihat What Ada do you orang. mean? Ada orang nyanyi gitu. ada suara orang nyanyi tapi nggak ada orangnya. Ternyata Lagunya what do you mean? Saya penasaran, saya deketin. Bener nggak ada orangnya. Pas dilihat. Akhirnya saya ambil itu Apanya? radionya. Oh Nggak ada Mau orangnya. maling, Pak. Dia Aman. mal. Udah. Apa itu ngaco, Pak? lu memaling. Hah? Ngaco. Sebenarnya gini Pak, pertanyaan saya, kalau TPU biasa, apakah itu bisa di booking? Karena kan sekarang kita tahu. Nggak ada kalau TPU nggak Nah, boleh di booking. Nggak Karena bisa kan ya Pak Hanafi? Pak Nafi nggak ada yang istilah booking ya. Nggak Maksudnya ada. dipesan dulu. Nah, Betul. karena bedanya dengan kuburan eksklusif itu kan bisa di booking jauh-jauh hari. Karena kita tahu bahwa ada 3 hal yang nggak bisa ditunda. Salah Enggak cuma Johari, ya bisa Sumanto, bisa. Bukan jauh hari Bukan itu jauh bukan hari, nama orang, nama. Bang Omen. Bukan jauh, nama. jauh. Nah itu Pak makam yang ada ini tadi. Makamnya jauh hari. Ini Saya semua baca. pada ngaco, saya pergi aja dari sini. Ya ya betul Asik. Pak. Dadah. Dadah Pak Jarwo. Duduk lagi, duduk lagi. Dadah Pak Jarwo. Udah. Hanya Pak Denny yang baik Iya. di sini. Apa enggak jangan ragu-ragu ayo. Duduk. Namanya berubah tuh jadi Jarwo Kuit. Aduh masih dingin juga nih udah Pak Jarwo. selesai. Nah, Saya gitu, maksudnya kan kuburan kalau orang meninggal itu kan nggak boleh lama-lama kan Pak, harus segera dikuburkan. Bedanya mungkin kalau makam eksklusif, keluarga itu memberikan penghargaan terakhir agar si mayat ya bisa lebih baik, lebih tenang. Iya. Karena kalau kuburan pemakaman umum kan nanti lama-lama ditumpuk. ya ini makanya saya juga mau nanya, kalau misalnya ada makam yang ditimpe itu berapa? Hah? Ya sama aja ditumpuk kan? Hah? Ditimpe itu kayak diambil. Oh bukannya ditimpe Timpe ditumpuk? ditumpang. Hah? Ditumpang. Oh ditumpang. Itu berapa tahun Pak baru boleh ditumpang? 3 tahun. 3 tahun baru boleh ditumpang. Dan Iya. itu keluarga ya biasanya ya? Keluarga dari misalnya nenek, kakek, anak gitu. Oh yang harus satu garis keturunan atau gimana Pak? Satu keluarga. Tapi kadang-kadang Pak kalau memang itu tidak diperpanjang bisa sama orang lain Pak. Ya itu bisa diambil orang lain ya? Diambil. Oh, kan Pak. Jangka berapa tahun misalnya 20 tahun apa 15 tahun Oh itu lama diambil dong orang kalau lagi. gitu. Iya kalau itu sudah Kan lama. kasihan Kang orang susah di TPU aja bisa diambil haknya, apalagi nggak mampu beli kuburan. Makanya jangan harus mau sering jadi orang dirawat susah. katanya. Usul loh. Ya, kalau ada yang susah gimana? Pak Rona, Nggak boleh mati orang susah. kadang-kadang Boleh. kena gusur ya. Nah itu dia. Hidup mati aja. Nah, jadi resikonya masalah. TPU begitu tuh. Nah, Pak itu kalau 3 tahun nggak diperpanjang bisa dipakai orang lain gitu maksudnya. Bukan keluarganya gitu. Boleh. Oh pantesan waktu saya jalan itu. Heeh. Alah. Udah. yang membohongin Pak, lagi. di Jeruk Purut sendiri biasanya kan ada pemakaman yang sering diziarahi oleh orang lain nggak? Misalnya biasanya kan beberapa orang tuh suka ada yang menziarahi Makam keramat, makam keramat. keramat. Iya, ada makam Bapak kan keramat di di Jeruk sana. Purut, Iya, Jeruk Purut. bukan di Keramat. Kalau Keramat kan Senen sono. Ini maksudnya kuburannya dikeramatkan. Orang tertua di situ lah. Ada Di orang situ ada tertua tuh. di sana. Tapi kan udah meninggal, Pak. Habib siapa? Ya maksudnya yang udah lama di situ. Oh, udah lama di situ beliau itu. Yang di sana ada berapa kuburan yang dituakan? Kalau yang ada satu, cuman pengikut-pengikutnya aja ngikut di situ. Oh, ngikut juga di situ Iya. di antaranya situ. Di antara situ. Jadi satu rumah itu dibikinin
ada 7 makam. Oh 7 makam. Banyak orang yang ziarah ke sana. Banyak. Malam apa aja biasanya datang ke Biasanya sana? malam Jumat. Malam Jumat. Pak, yang Bapak pernah lihat bentuk yang menyeramkan dari hantu itu seperti apa? Nggak ada, Pak Jarwo aja Pak ya paling serem. Saya pernah ngelihat sekali, Mm-mm. itu yang dibilang itu mukanya rata. Oh mukanya rata. Jadi, Muka rata, cuma rambut aja yang panjang. mm-mm. Begitu dia nengok, ya udah saya tinggal. Jadi mukanya apa? Rata. Mukanya rata. Mungkin bapaknya kerja di pabrik TV tadi kali, TV flat. Mukanya flat, iya mukanya flat gitu. Berarti dia turunan Jepang Pak. Kok dari mana? Itu namanya Mukarato. Muka rata. Mukanya rata. Berarti itu hantunya kebalikannya Kang Maman ya? Kenapa? Itu kan muka rata, rambut Iya. ada. Ini Iya. rambut muka ada, rambut rata. Rambut habis kalau yang ini. Aduh pusing pak malah saya. Ini terakhir aja dari saya. Ya. Iya Kang Maman kayak Casper. Saya senang dengan bahasan kali ini ya. Jadi mikir gitu mungkin jadi nggak terlalu banyak bercanda juga gitu ya. Karena memang kematian itu kan dekat sekali. Ya dekat sekali. Seperti, Dekat sekali. ya. Buktinya apa kematian itu dekat? Silakan buka telapak tangannya. Mm-mm. Lihat. 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 Semuanya lihat. Ada garis tangan. Saya buka Iya. sepatu dulu. Tangan, Oh Meng. tangan, Meng. Iya. Di tangan, telapak tangan ada garis yang membentuk huruf M. Iya betul. Di huruf kiri dan huruf kanan. Iya. Di huruf ini, sorry. Di tangan kanan sama tangan kiri ya. M Disatukan. dan M. Iya. Nggak usah Oh disatuin. nggak usah disatukan. Saya weh. Balikin, Karena Meng. terbalik Lihatnya berarti. kebalik Bang Balikin. Komeng. Terbalik, Meng. Ya ini dibentuk-bentuk aja seperti huruf M kan. Iya M. Artinya dalam bahasa Latin itu memento mori. Memento mori itu artinya apa? Ingat mati. Oh, harus mengingatkan kematiannya. Ya remember that you must die. Dari bahasa Arab juga bisa. Apa? Maut. Oh, maut. Kalau benar. saya ingat grup musik Pak. Apaan? Wali. Kok wali sih? Ingat mati, Ingat. Kalau saya ingat yang sebelah kiri saya Pak Bas. Kenapa? Metong. Metong. Mati. Iya Metong. benar. Tapi kematian itu memang sangat dekat sekali karena kita nggak tahu yang namanya kematian. Jadi memang dengan mengingat mati itu akan mengingatkan kita bahwa setiap kita bangun tidur itu kita Iya. bahwa kita harus mengingatkan bahwa mungkin ini adalah hari yang terakhir untuk kita. Jadi saya setuju sama yang tadi Calontong bilang, jangan pikirkan kapan kita akan mati, tapi Iya. bagaimana kita Bekal. akan mati. Logistiknya. Betul. Dan bahkan katanya Kang, dalam satu hari malaikat maut itu melihat wajah kita itu sering sekali. Iya. Makanya banyak yang bilang kenapa masih ada orang yang tertawa terbahak-bahak padahal setiap saat, setiap waktu malaikat maut melihat wajah kita di depan mata kita. Waktunya Kang Maman, sekarang silahkan. Tak jarang terdengar cerita seseorang yang merasa lalai dan tidak peduli kepada orang tuanya semasa hidupnya, lalu membayar salah dan sesalnya dengan memewahkan makamnya. Kita tak bisa menghakiminya karena setiap orang punya cara menguburkan rasa sesal dan salahnya. Namun semua tentu akan berujar, jauh lebih baik memuliakan dan menghormati kedua orang tua kita semasa hidupnya dan mendoakannya di masa hidupnya hingga matinya tanpa ada putus-putusnya. Memakamkan di tempat biasa atau di pemakaman mewah tentu punya pertimbangan masing-masing dan kita tidak punya kuasa untuk menilainya yang mana yang lebih baik di antara keduanya. Juga dengan prasangka baik bahwa di tempat manapun jenazah dimakamkan tentu sudah berdasarkan tata cara agama dan keyakinan yang dianut oleh keluarga dan jenazah yang dimakamkan.